Nico Williams tidak jadi ke Barcelona. Atau jadi? Nah, kita akan bahas kenapa sangat alot pendatangan Nico Williams ke Barcelona. Faktor-faktornya akan gue jelasin. Apa aja yang menjadi kendala sehingga Barcelona ini sangat kesulitan untuk mendapatkan Nico Williams karena banyak faktor-faktornya. Itu akan gue bahas. Selamat datang kembali di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan dan gergetan, segergetan kita menunggu kedatangan Nico Williams ke Barcelona. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bareng gua Afif Safi ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat di Jumat berkah kali ini. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang lagi kuliah atau sekolah semoga diberikan nilai yang bagus sehingga diterima di universitas atau kantor-kantor yang kalian inginkan. Yang lagi kerja di luar Indonesia juga semua semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Hari ini tadi udah gue bilang kenapa Nico Williams susah banget datang ke Barcelona. Gue akan bahas faktor-faktornya. Oke? Karena isu yang beredar adalah hari ini tepat tanggal 4 Juli yaitu hari Jumat, itu adalah keputusan terakhir final draft dan keberlangsungan Nico Williams here we go ke Barcelona. Namun alhasil belum ada kabar apapun, bahkan dari Mundo Deportivo mengatakan bahwa ya ternyata bukan hari ini. Jadi jika tidak hari ini mungkin minggu depan. Jika bukan minggu depan maka bulan depan. Jika mungkin bukan bulan depan maka tahun depan. Gitu-gitu aja terus ya. Oke, absen-absen dulu sekalian. Dari manapun kalian berada, gue akan membahas yang pertama. Kenapa Nico Williams sangat sulit ke Barcelona? Oke, satu-satu deh. Yang pertama, Barcelona ini masih berkutat di regulasi financial fair play 1:1. Karena kan masih 1:4, 1:1 ini udah bisa diaktifkan apa belum gitu kan. Karena jelas ya Barcelona dan La Liga ini melarang klub untuk mengeluarkan lebih banyak dari yang mereka hasilkan. Nah, saat ini Barcelona belum memenuhi persyaratan sehingga Barcelona belum memenuhi persyaratan dan tidak dapat mendaftarkan pemain baru seperti Nico Williams meskipun sudah ada verbal agreement. Jadi udah ada persetujuan, namun Barcelona tetap kalaupun direkrut nanti belum bisa mendaftarkan Nico Williams. Itu poin penting banget itu. Nanti bakal ke situ lagi kita. Nah, berikutnya ya pembayaran klausul. Ya jadi pelepasan penuh dan pelepasan penuh Athletic Club menolak negosiasi atau pengaturan bayar melalui cicilan. Ya, Atletico nggak mau itu. Jadi Athletic Club itu pengennya cash. Udah cash aja dibayar penuh ya sekitar 58 juta euro. Total kena inflasi itu 64 juta euro. Nah, Barcelona agak sedikit kesulitan menyikapi hal tersebut karena kalau bisa dicicil tuh. Ya, cuma Atletik maunya langsung cash karena Barcelona juga belum stabil, rekonstruksi keuangannya belum stabil. Ini melalui nih Espai Barcelona nih. Itu yang kedua. Yang berikutnya biaya nyata rekrutmen 40% lebih mahal. Nah, ini mungkin ada yang belum banyak yang tahu nih. Ya, biaya rekrutmen itu 40% lebih mahal. Perbedaan sistem pekerjaan dari kutub Vasco dari Atletik itu dia punya skema pajak yang lebih rendah ya dibanding Catalunya. Jadi pajak di Atletik itu lebih rendah daripada pajak di daerah Barcelona ya di Catalan. Jadi ya 40% lebih mahal daripada Atletik. Jadi masalah pajak juga agak ribet di situ yang mesti menjadi sorotan, yang menjadi proses administratif tatif, salah satunya itu pajak. Langsung yang berikutnya, ini yang keempat, ada faktornya banyak. Ada tekanan dari Athletic Club ya, dan situasi hubungan diplomatis antara Athletic Club dan Barcelona. Ini kan dia nggak baik-baik aja sebenarnya. Athletic ada segala macam ngelaporin Barcelona. Gue nggak tahu dasarnya apa, cuma tiba-tiba kayak ada sentimen emosional aja yang terjadi gitu antara Athletic Club dengan Barcelona. Nah, Athletic itu sangat mempersalahkan situasi
kepada La Liga. Ya, dia mau ngelempar bola ke Barcelona dan ke La Liga. Menganggap karena La Liga itu dianggap Barcelona melanggar aturan. Jadi Atletik nih menganggap Barcelona melanggar aturan. Jadi dia semprotnya ke Atletiknya, ditekannya Atletik. Ya, jadi Barcelona juga keseret. Lalu ya, permintaan informasi, ya termasuk permintaan informasi semakin mempersulit proses transfer. Jadi hubungan yang tegang akibat skandal saat itu, Dani Olmo ya dan Negreira juga masih dipermasalahin sama Athletic Club. Gue nggak tahu nih kenapa nih klub masih mempersalahkan itu. Ya, jadi itu meningkatkan resistensi Bilbao terhadap transfer ke Barcelona. Lanjut ya, poin-poinnya nih. Negosiasi kontrak dan jaminan pendaftaran. Ini hal yang paling penting, hal yang sangat harus diprioritaskan. Kenapa? Karena ada banyak laporan yang mengatakan negosiasi dengan agen Nico Williams ini sempat mandek karena Barcelona belum bisa memberikan jaminan resmi soal pendaftaran pemain, ya. Jadi nggak ada tuh inscription garansi, itu nggak ada yang tersebut atau terucap atau tertulis dari Barcelona untuk agen atau Nico Williams. Ya, dia nggak mau. Ya, Nico Williams itu nggak mau kasusnya nanti seperti kayak Dani Olmo dan Pau Victor. Ya, jadi kayak terombang ambing, nggak ada kejelasan, nggak bisa didaftarin. Itu yang paling penting, nggak bisa didaftarin karena tadi kan peraturan, ada laporan dari Athletic Club. Jadi yang paling ditakutkan sehingga menunda keberlangsungan here we go Nico Williams ke Barcelona itu salah satunya faktor nggak ada jaminan Nico Williams ini nggak bisa didaftarin. Ya, jadi permintaan jaminan ekstra dari agen sebagai syarat finalisasi kontrak yang membuat klub ya Barcelona ini sangat terkejut dan agak sulit untuk dipenuhi. Nah, nanti gue tanya sama lu, kira-kira dengan situasi seperti ini Nico Williams nih jadi gak ke Barcelona? Nah, ya jadi kendala penjelasan regulasi 1:1 ini tidak bisa mendaftarkan pemain tanpa solidaritas gaji dan penjualan pemain, ya. Itu. Jadi 1:1 ini bisa terjadi kalau Barcelona nggak jebol financial fair play dan harus ada pemain yang dijual, ya. Isi klausul penuh ya plus upfront, tidak ada negosiasi pembayaran yang dicicil akibat pajak yang lebih tinggi, ya pajak 40% lebih tinggi. Akibat sistem fiskal Catalunya dan Basque. Jadi sistem fiskal Katalan dan ini kan sama-sama bangsa ya, bangsa Katalan versus bangsa Basque ini. Itu juga ada tekanan ya. Sporting Bilbao mereka sangat proaktif dan keberatan terhadap La Liga. Ya, jadi juga resiko kontrak dan pendaftaran agen meminta jaminan resmi klub masih gagal untuk memastikannya. Jadi itu faktor yang paling prioritas kenapa Nico Williams gak ke Barcelona. Sekali lagi ya. Jadi kendala penjelasan regulasi 1:1 dan gak bisa mendaftarkan pemain tanpa tadi solidaritas gaji atau penjualan pemain. Harus ada pemain yang dijual, harus ada orang yang nurunin gaji biar masuk lagi ke 1:1. Lalu juga mempermasalahkan klausul penuh, ya nggak ada negosiasi, Bilbao nggak mau dibayarnya nyicil. Dan karena apa? Karena pajaknya beda, Katalan dan Basque ini pajaknya beda. Ya, yang paling penting itu resiko kontrak, pendaftaran agen, pemain, jaminan resmi. Ya, didaftarin apa enggak itu belum ada kejelasan dari Barcelona. Jadi itu yang bikin Nico Williams dan agen belum mau bergabung bersama Barcelona. Nah, tapi ada gak cara gimana biar Nico Williams ini cepat gabung ke Barcelona? Sebenarnya ada cara-caranya, jalan keluarnya ada, win-win solutionnya ada. Ya, Barcelona masih punya peluang merekrut Nico Williams. Ya, jalan keluarnya itu dia harus menjual pemain-pemain besar. Harus ada pemain yang keluar. Ya, gue nggak tahu nih, Araujo itu sudah perpanjang kontrak dan udah fitness. Ya, dia juga memperlihatkan diri biar jadi pemain penting buat Barcelona dan dipercaya oleh Hansi Flick. Ya, ada Araujo, Christensen, ini yang paling memungkinkan, Christensen buat cabut. Karena Barcelona sekali lagi gue katakan nggak butuh back kalau mainnya
masih high defensive line dan high risk football, offset trap dan semacamnya. Ansu Fati udah kejual. Nah, udah mulai nih bisa meredakan beban gaji dan melepas tempat pendaftaran. Jadi gajinya udah mulai turun, pemain kejual kan, pemasukan dapat, gaji masih ada slot, itu bisa diakalin lagi. Itu. Lalu apa? Ya, ini ada lagi menurut Edward Romeu. Ini mantan wakil presiden ekonomi Barcelona. Ya, dia berpendapat dari Espai Barcelona masih terbuka lebar. Sehingga jika manajemen berhasil, transfer tetap memiliki peluang. Jadi karena masih ada yang tadi gue bilang, udah ada beberapa pemain yang kejual, slot gaji masih ada, ya sebenarnya masih bisa memiliki peluang untuk mendatangkan Nico Williams. Nah, tapi lagi-lagi ya, sampai sejauh ini, sampai Barcelona memenuhi regulasi gaji dan menyediakan kas penuh klausul. Jadi semua hal-hal yang bikin ganjel tentang administratif itu harus diselesaikan. Sekali lagi, Barcelona harus punya klausul entah dispensasi atau penalti, perjanjian kontrak. Kalau misalkan nanti Nico Williams udah dibeli tapi nggak bisa didaftarin, nah agen dari pihak Nico Williams itu dia nggak mau untuk terombang ambing. Jadi ya mendingan gue dapat duit juga gitu, dapat dispensasi apalah. Makanya gue tetap status free transfer biar ada tim lain bisa beli gue gitu. Jadi ini juga satu hal yang baik, satu hal yang baik yang diambil, ya langkah yang baik diambil oleh agen Nico Williams. Dia minta ada lagi klausul free transfer, ya free agent. Jadi ketika ke Barcelona dia beli tapi belum bisa didaftarin secara kontrak, dia masih bukan pemain Barcelona. Jadi masih ada klub yang beli, masih bisa ya, Munchen lah, Arsenal atau siapa itu. Jadi itu dia. Kalau gue simpulkan, jadi Nico Williams ini sebenarnya pengen banget main di Barcelona ya, pemain juga pengen banget pindah. Tapi kendala keuangan, regulasi, dan taktik negosiasi dari Atletik itu sangat kuat dan sejauh ini belum ada solusi. Gimana ya menurut kalian? Apakah Barcelona bisa merekrut Nico Williams dengan hal yang sangat kompleks? Ya, ada financial fair play 1:4 ke 1:1, ada emosional basket Katalan itu pajaknya beda jauh, lalu juga Atletik nggak suka Barcelona, pemain-pemain juga baru Ansu Fati yang kejual. Gimana kalau menurut kalian? Sementara Dumfries ada podcast yang nelfon Dumfries, ditanya, Dumfries lu mau gak ke Barcelona gitu. Dumfries dengan diplomatis dia menjawab, sorry gue lagi liburan, gue gak bisa menjawab hal itu ya. Mungkin kita bisa bicara nanti setelah gue liburan gitu. Gue mau liburan dulu, oke? Bye-bye, kata dia gitu. Nah, itu aja berita yang bisa gue sampaikan ya teman-teman. Terima kasih yang selalu nonton Pakar Bola, Momentari Sepak Bola dengan Kebahagiaan. Jangan lupa sekali lagi gue ingetin buat nonton Dance TV. Dance TV itu setiap Senin nanti ya, ada gue sebagai host di situ dan ada bintang tamu yang sangat kredibel di sepak bola tentunya ya. Dan juga nonton live reaction nanti tuh Indonesia Malaysia tanggal 21 Juli itu AFF live reaction di YouTube-nya My Super Soccer. Pasti ada legend di situ dan ada teman-teman dari Circle Sportcaster. Dan juga jangan lupa nonton, karena gue lagi masih dalam tahap syuting. Nonton nanti Banyak Anak Banyak Rejeki di bioskop kesayangan kalian. Ada juga Tiba-Tiba Setan dan ada Sumur Jiwo. Nah, itu dia film yang akan tayang insya Allah di tahun ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang support channel ini. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat. Lu makin sukses ya, teman-teman yang punya utangnya bakal dibayar sama teman-temannya. Amin. Hidup lu mudah-mudahan ketemu jalannya. Ya, oke. Gitu aja. Silakan di komen, kira-kira Nico Williams ini bisa gak ke Barcelona? Dan juga apakah beneran Dumfries ke Barcelona? Silakan di komen. Vamos.